Hello students, kembali lagi ke pembelajaran online kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai peluang empirik dan teoretik. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah apakah kamu tahu apa itu peluang empirik? Nah, sebelum kita membahas mengenai peluang empirik, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah pertandingan sepak bola antara tim sepak bola Indonesia melawan tim sepak bola Singapura. Nah, di sini kita mau mencari berapa peluang tim sepak bola Indonesia akan menang melawan Singapura. Nah, bagaimana cara mencari peluang kemenangannya? Jadi, cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia melawan Singapura itulah yang kita sebut sebagai peluang empirik. Nah, agar lebih jelas, kita dapat melakukan sebuah percobaan dengan simulasi melakukan Untuk lebih jelas memahami tentang peluang empirik, kita akan melakukan sebuah simulasi pelemparan dadu. Jadi kalian bebas mau melempar sebanyak berapa kali atau melakukan percobaan sebanyak berapa kali. Nah, kita mulai saja. Oke, untuk pelemparan pertama ternyata muncul mata dadu 2. Kita lanjutkan. Mata dadu 1. Pelemparan selanjutnya mata dadu 6, mata dadu 3, mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 6, mata dadu 2, mata dadu 6, mata dadu 3, mata dadu 5, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Nah, kira-kira kalau kalian merasa sudah cukup melakukan percobaannya, kita klik selesai. Nah, ternyata tadi percobaan kita itu ada sebanyak 15 kali percobaan. Jadi, kalau kita lihat dalam tabel berikut, mata dadu 1, kejadian yang munculnya itu ada 2. Mata dadu 2 ada 3, mata dadu 3 ada 3, mata dadu 4 ada 1, mata dadu 5 ada 2, dan mata dadu 6 ada 4. Nah, jadi dari sini kita dapat menarik atau mencari nilai peluangnya dari mata dadu 1. Nilai peluangnya itu adalah 2/15. 2 itu datangnya dari kejadian yang muncul pada mata dadu 1 itu ada sebanyak 2 kali percobaan, dan 15 itu adalah berapa kali banyak percobaan yang telah kita lakukan tadi. Ada 15. Kemudian untuk mata dadu 2 peluangnya itu 3/15. Untuk mata dadu 3 peluangnya 3/15. Mata dadu 4 1/15. Mata dadu 5 2/15. Dan mata dadu 6 4/15. Jadi kalau kita jumlahkan semua nilai peluangnya ini, dia harus sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa peluang empirik itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian. Nah, frekuensi kejadian itu maksudnya banyaknya kejadian yang muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang telah kita lakukan. Nah, makanya itulah dia tadi untuk mata dadu 1, 2/15. Jadi, banyaknya kejadian yang terjadi atau yang muncul dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang telah kita lakukan. Rumus berarti peluang empirik itu atau yang kita singkat dengan NP itu akan sama dengan frekuensi kejadian atau yang kita sebut dengan NA per atau dibagi dengan banyaknya percobaan yang telah dilakukan atau NS. Jadi NP akan sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian terhadap sesuatu yang diharapkan dibandingkan dengan banyaknya atau jumlah dari percobaan yang telah kita lakukan. Nah, kita masuk ke contoh soal biar lebih memahaminya. Oke. Contohnya, pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali.
seri 6 kali dan kalah 2 kali. Jadi pertanyaannya, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Oke, tadi kan dia ada sebanyak 20 kali. Nah, 20 kali ini apa? 20 kali ini adalah NS, di mana tadi dia melakukan pertandingan sebanyak 20 kali. Nah, di sini kita kan mau cari yang menang, berarti kita sebut saja NA. Nah, tadi banyaknya peluang Indonesia yang menang ada berapa kali? Ada 12 kali. Berarti NA per NS sama dengan 12 per 20. Atau kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Artinya di sini peluang tim Indonesia menang adalah 3 per 5. Oke, kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Dina dan Salva sedang melakukan suatu percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam. Seperti pada tampak gambar berikut, ini dia uang logamnya. Menurut mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Nah, ingat 30 kali ini apa? 30 kali ini adalah nanti NS-nya. Kemudian mereka mencatat hasilnya. Nah, inilah hasilnya yang dicatat mereka. Nah, ingat, kalau dia pelemparan 2, berarti yang kemungkinan muncul itu adalah bisa jadi uang logam pertama angka, uang logam kedua angka. Uang logam pertama angka, uang logam kedua gambar. Uang logam pertama gambar, uang logam kedua angka, uang logam pertama gambar, dan uang logam kedua gambar. Nah, jadi inilah peluang yang mungkin muncul pada pelemparan 2 buah koin. Nah, ternyata angka dan angka itu ada sebanyak 10 kali dia kejadiannya. Angka dan gambar ada sebanyak 6 kali kejadiannya ketika kedua uang logam itu dilempar. Kemudian gambar dan angka muncul sebanyak 8 kali dan yang terakhir gambar dan gambar muncul sebanyak 6 kali. Nah, dari sini pertanyaannya adalah peluang munculnya kedua buah uang logam itu sama. Artinya itu apa? Peluang munculnya angka-angka dan peluang munculnya gambar-gambar. Artinya begitu. Yang kedua, peluang munculnya uang logam ke satu gambar dan uang logam kedua gambar. Angka. Oke, mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, tadi dari sini kan kita mendapatkan NS kita atau banyaknya percobaan yang telah kita lakukan adalah 30. Nah, kemudian kan tadi katanya peluang munculnya kedua uang logam tersebut sama. Nah, artinya kan bisa saja dia kedua angkanya itu dua-duanya harus angka dan atau dua-duanya harus gambar. Nah, kalau di slide sebelumnya kita lihat yang angka-angka itu ada sebanyak 10 kali, yang gambar-gambar sebanyak 6 kali, berarti 10 ditambah 6 sama dengan 16 kali. Nah, berarti NA-nya ada 16 kali, nah NS-nya tadi 30 kali, artinya 16 per 30 kalau kita sederhanakan adalah 8 per 15. Jadi, peluang munculnya kedua buah uang logam itu sama adalah 8 per 15. Nah, untuk soal yang B katanya, muncul uang logam ke satu itu adalah gambar dan uang logam kedua itu adalah angka. Kita lihat, yang gambar dan angka itu ada berapa banyak tadi kejadian yang muncul? Ada 8 kali, berarti NA-nya adalah 8 dan NS-nya tetap 30 kali, karena kita melakukan percobaan sebanyak 30 kali. Artinya 8 per 30 sama dengan 4 per 15. Berarti peluang yang muncul untuk uang logam pertama gambar dan uang logam kedua angka adalah 4 per 15. Penjelasan mengenai peluang empirik dan contoh-contoh soal peluang empirik. Jadi, secara garis besarnya, peluang empirik itu dapat kita peroleh ketika kita melakukan sebuah percobaan. Artinya kita yang secara langsung melakukan percobaan tersebut. Oke, kita lanjut ke peluang teoritik. Nah, sebelum kita membahas materi peluang teoritik, apakah kamu masih ingat materi sebelumnya yaitu tentang ruang sampel? Nah, berapa banyak untuk ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu? Nah, kalau kalian masih belum ingat, nah ini adalah pelemparan 2 buah dadu. Jadi ini dadu pertama mata dadu 1 sampai 6, dadu kedua mata dadu 1 sampai 6. Oke, untuk mencari
banyaknya anggota si ruang sampelnya, berarti kan dia kita dapat dari untuk pelemparan pertama kemungkinannya adalah mata dadu 1 dengan 1, kemudian 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, 1 dengan 4, sampai 1 dengan 6. Begitu juga dengan yang mata dadu 2, bisa saja 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 4, sampai 2 dengan 6, sampailah dia nantinya ke peluang yang muncul itu atau ruang sampel yang muncul nanti dia sampai ke 6 dengan 6. Oke, materi ruang sampel ini sangat berguna sekali pada peluang teoretik karena materi ruang sampel merupakan dasar untuk menentukan peluang teoretik. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan. Sudah garis bawahi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel. Jadi dapat kita katakan bahwa peluang teoretik atau NP itu akan sama dengan NA per NS, di mana NA itu adalah banyaknya kejadian yang kita harapkan atau yang kita inginkan dibanding dengan banyaknya seluruh percobaan atau banyaknya ruang sampelnya. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama katanya adalah pada sebuah kantong terdapat 30 kelereng dengan warna merah 16 buah. Oke, kemudian warna hijau 8 buah dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil 1 buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Nah, dari situ kita tadi mendapatkan NS-nya atau banyaknya sebuah kelereng itu ada 30. Kemudian kelereng yang berwarna merah 16, kelereng yang berwarna hijau 8. Nah, karena jumlah totalnya 30, kita mau mencari kelereng yang biru. Berarti kelereng yang biru datangnya dari 30 dikurang 16 ditambah 8. Maka kelereng yang biru adalah 30 dikurang 24, 6. Berarti kelereng yang biru ada 6. Nah, tadi peluang yang diharapkan itu adalah munculnya kelereng biru. Nah, kelereng biru, ingat tadi peluang teoretik itu adalah NP per NA dengan perbanding NS, di mana NA itu adalah peluang yang diharapkan. Karena yang diharapkan adalah biru, berarti 6 per 30. 6 per 30 kalau kita sederhanakan akan sama dengan 1 per 5. Jadi peluang yang terambil adalah 1 per 5 untuk peluangnya si kelereng yang biru. Oke, contoh soal yang kedua adalah pada pelemparan 2 dadu setimbang bersamaan. Setimbang bersamaan ini artinya pelemparan 2 dadu yang dilemparkan sekaligus. Nah, misalkan K adalah kejadian muncul jumlah mata dadu 6. Ingat, jumlah mata dadu 6. Artinya pelemparan mata dadu pertama dengan pelemparan mata dadu kedua atau dadu kedua ketika dilemparkan jumlahnya itu harus sama dengan 6. Nah, pertanyaannya adalah tentukan peluang kejadian K. Jadi peluang yang diharapkan itu jumlah mata dadu 6. Oke, untuk biar lebih jelas, coba kita lihat dulu kembali ruang sampel dari 2 mata dadu yang dilempar sekaligus. Nah, ini dia ruang sampelnya. Tadi kan dia mengharapkan jumlah keduanya itu harus sama dengan 6. Oke, kita lihat yang dia menghasilkan 6. Nah, ini untuk yang pertama 1 dengan 5 kan? Kalau dijumlahkan 6. Oke, yang pertama. Mana lagi yang dia dijumlahkan 6? 2 dengan 4. Ya, oke, 2 udah 2. Kemudian 3 dengan 3. Kemudian 4 dengan 2. Kemudian 5 dengan 1. Berarti ada berapa banyak? Kalau yang di sini tidak ada yang di jumlah hasilnya 6 kan sudah lebih dari 6. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi peluang yang diharapkan itu ada sebanyak 5 atau bisa kita katakan NK sama dengan 5. Kenapa kita buat K? Karena di sini kita misalkan kejadian K. Oke, NK-nya 5, NS-nya sama dengan 36. Nah, masih ingat kan dari mana NS-nya 36? Karena ruang sampel dari 2 mata dadu yang dilempar sekaligus adalah 36. Jadi,
Peluang kejadian K adalah PK sama dengan NK per NS sama dengan 5/36. Maka peluangnya adalah 5/36. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Terima kasih.